Shalom, selamat pagi, selamat mengikuti Menara Doa Pagi. Mari kita sama-sama teduhkan hati kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat napas kehidupan, buat kesempatan hidup. Kami bersyukur apapun tantangan, persoalan yang kami alami. Karena kami tahu ada Tuhan Yesus yang sedang bekerja di dalam hati kami. Bapa, kami serahkan tim Menara Doa Pagi, urapi kami semua, urapi yang mengikuti dimanapun berada, kapanpun, siapapun yang mengikuti Menara Doa Pagi ini. Tuhan, berkati mereka, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya, yang bodoh diberi hikmat pengetahuan, yang sakit mengalami kuasa kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus kami mulai Menara Doa Pagi. Amin. Kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami ya Bapa. Kami mau nyatakan di hadapan Tuhan, Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tanganku hanya pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tuhan, banyak hal yang tidak dapat kami mengerti dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya, amin. Tapi kami tahu ya Bapa, Engkau mengerti setiap perjalanan kehidupan kami. Amin. Engkau yang peduli Tuhan, Engkau yang menuntun setiap kami. Kami mau nyatakan di hadapan Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan
ada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak hal yang tak dapat kami mengerti Tuhan, kami nyatakan kembali. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Bersama nyatakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita bersyukur. Keluarkan kata-katamu, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi, Allah yang peduli. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Engkau selalu menyertai, Engkau selalu menyertai. Engkau bekerja membela kami, menolong hidup kami. Rencana-Mu jadi dalam hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami bersyukur.
yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Yesus. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Oleh kuasa Roh Kudus, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi yang mengikutinya, yang mendengarnya. Di dalam Tuhan Yesus, jadikan kami pelaku firman Allah. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Good morning. Senang ketemu Bapak Ibu pada hari ini. Pada hari ini kita siapkan hati kita diberkati dengan tema nikmati hari-hari hidupmu. Nikmati hari-hari hidupmu. Dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 sampai kepada ayat yang ke-13, demikian firman Allah. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah 3 ayat 12. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Kitab Pengkhotbah ditulis oleh Salomo, seorang raja yang memiliki hampir semuanya. Dia memiliki hikmat, kekayaan, kehormatan, dan kenikmatan dunia. Namun akhirnya ia menyadari bahwa hidup tanpa Tuhan hanyalah kesia-siaan. Menariknya, di tengah kitab yang realistis tentang hidup ini, Salomo berkata bahwa menikmati hidup adalah pemberian Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi, ayat ini mengajak kita pada saat ini menikmati hidup, menikmati hari-harimu, menikmati situasi hidupmu. Menikmati hidup itu adalah anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, mari kita belajar dari pengkhotbah ini, bahwa ayat ini mengajarkan tidak ada nikmat yang lebih nikmat selain hidup dalam Tuhan. Di dalam kitab pengkhotbah ini menerangkan kekayaan, keterkenalan, harta, uang, tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Menikmati hidup adalah anugerah Tuhan. Tulis dalam kolom, saya mau menikmati hidupku di dalam Tuhan. Tulis dalam kolom, saya mau menikmati hidupku di dalam Tuhan. Nah, sering sekali kita merasa
Bagaimana aku bisa menikmati hidup sementara banyak penderitaan, kesulitan, tantangan, persoalan, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah kehidupan pekerjaan, usaha, hubungan, pertemanan dalam keluarga juga ada masalah. 1001 masalah yang kita alami. Tapi ayat ini berkata, menikmati hidup adalah anugerah Tuhan. Saudara, percayakah saudara bahwa hidupmu adalah pemberian Tuhan? Bahwa hidup saya adalah pemberian Tuhan? Pemberian itu salah satu adalah kita hormati ketika kita bersyukur. Kita menikmati pemberian Tuhan itu. Ingat Yakobus 4 ayat 14. Adapun hidup ini seperti uap, sebentar ada lalu lenyap. Di Pengkhotbah 4 ayat yang keempat, Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sadarkah saudara bahwa hidup kita ini seperti uap? Sebentar ada lalu lenyap. Artinya apa? Sangat singkat hidup ini. Sangat singkat. Very short. Sangat-sangat singkat. Sayang kalau hidup yang singkat di dunia ini. Kita hanya menangis. Kita hanya berduka. Kita hanya meratap. Kita hanya mengeluh. Menyalahkan. Sedih. Lelah. Letih. Tidak berdaya. Memang setiap hidup kita ada musimnya. Tetapi apapun yang terjadi dalam musim itu, aku berdoa sukacita Tuhan ada dalam hidup Bapak Ibu. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Demikian firman Allah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tahukah saudara, tulisan ini oleh Rasul Paulus di penjara di kerajaan Romawi. Bagaimana dia di penjara, dia menuliskan surat bersukacitalah kepada jemaat-jemaat yang percaya kepada Tuhan, yang dianiaya, yang banyak tekanan. Ayat ini jelas saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ayat ini menerangkan sumber sukacita kita dari Tuhan. Sumber sukacita dari Tuhan itu abadi. Damai dari Tuhan itu abadi. Tidak datang dan pergi. Percayakah saudara bahwa Tuhan ada di hatimu itu menetap? Kalau engkau percaya Tuhan, maka yakinlah Tuhan itu tidak datang dan keluar. Datang keluar tidak. Dia tinggal diam selama-lamanya di hatimu. Roh Kudus itu adalah Tuhan yang tinggal di hati kita, yang percaya selama-lamanya. Untuk menuntun kita, untuk membantu kita, menolong, menghibur, menguatkan kita, membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa Bapak Ibu yang saya kasihi, nikmatilah hidupmu. Walaupun banyak tantangan, banyak persoalan. Bagaimana cara saya bisa menikmati Pak Pendeta? Banyak persoalan, suami selingkuh, istri ada juga yang istrinya lari, anak-anak melawan, kekurangan keuangan, sakit penyakit. Yang ada di hidupku ini hanya persoalan-persoalan. Karena ibu dan bapak berfokus ke persoalan, maka hidupmu menderita. Hidupmu makin susah. Tapi kalau bapak ibu berfokus kepada Tuhan, hidupmu akan bisa bersukacita di tengah badai hidup. Menari di tengah hujan deras. Engkau bisa bersukacita merayakan kesulitanmu. Saudara, orang akan melihat pesawat terbang kecil karena jarak jauh. Tapi coba pesawat itu kita lihat jarak dekat, 1 meter. Maka kita akan melihat pesawat terbang itu begitu besar. Demikianlah ketika engkau jauh dari Tuhan, maka engkau melihat Tuhan itu kecil. Tapi coba dekatkan dirimu kepada Tuhan. Tingkatkan doa-doamu, ibadahmu, pembacaan Alkitab. Meskipun gunung-gunung persoalan belum selesai, masalahmu belum hilang, persoalanmu belum selesai,
1001 persoalan dalam hidupmu, sakit penyakit, keuangan, pasangan tidak setia, anak-anak yang melawan. Saudara, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Semakin ibu dan bapak dekatkan diri kepada Tuhan, engkau akan melihat Tuhan yang besar, masalahmu yang kecil. Sebaliknya kalau engkau jauh dari Tuhan, masalahmu yang besar dan Tuhanmu seperti rasanya makin kecil. Padahal Tuhan tidak berubah, Dia ada di hatimu sekarang dan selama-lamanya. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, hidupi firman Allah. Justru dalam penderitaanmu itulah Tuhan banyak berbicara. Tuhan banyak menuntun engkau, membentuk imanmu, membentuk karaktermu, supaya engkau rendah hati, sabar, lemah lembut. Karaktermu disiplin, banyak pembentukan karakter di tengah-tengah persoalan hidup. Saudara yang saya kasihi, banyak orang hidup tetapi tidak benar-benar menikmati hidup. Ada yang memiliki pekerjaan baik tetapi penuh tekanan. Ada yang punya keluarga tetapi kehilangan sukacita. Ada juga yang melayani Tuhan tetapi hati mulai lelah dan kosong. Tuhan tidak menciptakan manusia hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk menikmati hidup bersama Dia. Namun menikmati hidup menurut Alkitab bukan berarti hidup sembarangan, melainkan hidup dengan hati yang bersyukur dan berjalan dalam kehendak Tuhan. Apa yang harus kita perbuat agar bisa menikmati hidup di dalam Tuhan? Yang pertama, mensyukuri setiap musim kehidupan. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Tulis dalam kolom, saya mau mensyukuri setiap musim kehidupanku. Tulis dalam kolom, saya mau mensyukuri setiap musim kehidupanku. Jadi saudara, bersyukur dulu kita, baru bahagia. Tulis dalam kolom, bersyukur dulu, baru bahagia. Bukan bahagia dulu, baru bersyukur. Sering banyak orang berkata demikian. Nanti kalau saya sudah wisuda, baru bahagia. Habis setelah wisuda menganggur. Baru dia bilang, setelah aku bekerja, aku bahagia. Setelah dia bekerja, stres, dimarahi atasan, dimutasi, di PHK, stres. Setelah dia bekerja pun stres. Ada lagi orang bilang, setelah aku menikah, aku baru bahagia. Setelah dia menikah, pasangannya membuat dia stres. Yang sudah menikah berkata, setelah kami punya anak, kami akan bahagia. Banyak orang punya anak, stres dibuat anaknya. Ada lagi ibu yang sudah usia 70-an berkata ke saya, nanti kalau anakku yang paling kecil udah menikah dan aku punya menantu, aku nanti lebih bahagia, matiku senang, bahagia. Baru datang lagi ke saya, dia bilang, menantuku itu justru membuat aku cepat mati. Menantuku itu membuat aku stres. Ada banyak orang membuat bahagia itu kalau nanti tercapai. Jangan seperti itu. Bahagia itu sekarang. Bahagia itu keputusanmu dalam Tuhan. Hanya ketika engkau bersyukur, engkau akan bahagia. Bahagia itu ketika engkau dalam perjalanan menuju tujuanmu. Kalau seorang mahasiswa tingkat 1, dia bilang, aku bahagia kalau udah wisuda 4 tahun lagi. Lama kali. Dia harus bahagia sejak dia kuliah semester 1. Terus ke semester 2 sampai dia tamat. Bahagia itu adalah journey. Happiness is journey. Kebahagiaan itu adalah perjalanan hidup kita. Sepanjang perjalanan hidup kita, berbahagialah. Apapun musim kita. Pengkhotbah 3 ayat 1 katakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat ini berkata segala sesuatu ada masanya. Di Alkitab dikatakan ada masanya kita menangis, ada masanya kita tertawa, ada masa menabur, ada masa menuai, ada masa kehilangan, ada masa mendapatkan. Segala sesuatu ada masanya. Salomo menjelaskan bahwa hidup memiliki musim. Ada waktu menangis, tertawa, kehilangan dan mendapatkan. Seringkali manusia tidak menikmati hidup karena ia memaksa hidup harus selalu sesuai keinginannya.
Dalam budaya Ibrani, konsep waktu dalam pengkhotbah bukan sekedar jam atau kalender, tetapi musim yang diatur Allah. Orang Yahudi percaya bahwa Tuhan bekerja bahkan dalam musim yang sulit. Ayub pernah kehilangan semuanya, tetapi ia berkata, Ayub 1 ayat 21 katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tidak mudah, kematian 10 anak, kehilangan harta terbakar semuanya. Teman-teman mengolok-olok dia, sakit penyakit di seluruh kulit tubuhnya. Istrinya mengintimidasi, merendahkan imannya, mengolok-olok dia juga. Tidak mudah yang dialami Ayub. Tapi apa kata Ayub? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, seberapa berat keadaanmu, seberapa sulit keadaanmu, belajarlah bersyukur setiap musim hidupmu. Ketika ibu bersyukur, itu menggenapi 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah. Jadi kita mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Kalau mengucap syukur kan ketika saya sehat itu biasa. Ketika istriku setia itu biasa, anak-anakku baik itu biasa, uangku cukup itu biasa, semua yang kuharapkan terjadi itu biasa. Tapi coba kalau apa yang kuharapkan tidak terjadi. Katakan, anak-anakku melawan, keuanganku kurang, aku sakit penyakit yang ada pada tubuh saya. Saya hanya berkata, saya tetap bersyukur dalam segala keadaan, dalam segala hal. Tulis dalam kolom, saya mengucap syukur dalam segala keadaan. Itu yang diinginkan Tuhan. Orang yang bersyukur itu mendatangkan kuasa Tuhan. Orang yang bersyukur itu memuliakan Tuhan. Orang yang bersyukur itu akan mendatangkan kuasa dan mujizat Tuhan. Apa lawan bersyukur? Bersungut-sungut. Orang bersungut-sungut itu artinya apa? Tidak percaya Tuhan menolong dia. Tidak percaya Tuhan sanggup mengembalikan keadaannya. Tidak percaya Tuhan bekerja, itu orang bersungut-sungut. Dan itu mendatangkan roh kematian di dalam orang yang bersungut-sungut. Sesuai 1 Korintus 10 ayat 10. Orang bersungut-sungut itu mendatangkan roh kematian. Maka orang Israel di padang gurun itu tewas, mati di padang gurun karena bersungut-sungut. Aku berdoa Bapak Ibu, syukurilah apa yang sedang terjadi. Saya tahu cerita hidup Bapak Ibu kadang berat sekali. Tidak mudah. Beberapa orang yang saya konseling, saya menangis kadang. Saya menangis, saya mendengar cerita mereka sangat berat, sangat berat. Apalagi kalau ada suami selingkuh, tidak peduli dengan istri, dengan anak-anak. Istri anak-anaknya sakit mental, sakit jiwa. Tapi sadarilah ibu, sebenarnya suami yang selingkuh itu adalah orang yang sakit mental, sakit jiwa. Sakit mental, sakit jiwa, dia selingkuh, membuat istri dan anak-anaknya mengalami sakit mental juga. Tapi aku berdoa, ibu sembuh, ibu sehat. Dengan mengucap syukur. Dengan bersyukur kepada Tuhan. Hatimu semakin ikhlas, semakin sabar, semakin tulus. Dan mentalmu semakin sehat. Ingat, kapankah orang sakit mental? Ketika dia tidak menerima apa yang terjadi pada dia. Denial. Menolak peristiwa yang pahit yang dia alami. Sejak itu dia sakit jiwa. Kapankah ibu dan bapak sehat jiwa? Sejak Bapak Ibu menerima peristiwa yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu, itu sakit mentalmu lama-lama hilang. Aku berdoa Bapak Ibu, bersyukurlah dalam segala hal. Dan nikmatilah hidupmu, berbahagialah dalam setiap musim hidupmu. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Aku percaya hanya dekat Allah saja kita tenang dan bahagia. Di dalam Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Jadi Tuhan mau setiap harimu bersukacita, bersorak-sorai, semangat, sukacita. Caranya bagaimana? Bersyukur. Dekatkan dirimu ke Tuhan. Jangan pikirkan terus masalah. Serahkan masalahmu kepada Tuhan. Setelah itu nikmati hidupmu. Kalau suamimu sudah lari, ya sudahlah. Kita sudah, mungkin ibu udah berjuang mencari, udah berjuang berdoa. Tapi kalau dia tetap lari dengan perempuan lain, udah, itu bagian Tuhan dengan dia.
sehatkan dirimu, jaga kesehatan mentalmu, me time. Engkau bisa pergi ke salon, olahraga, bernyanyi, berkomunitas, melayani Tuhan. Jangan terus meratap kepada suami yang sudah lari setahun, 2 tahun, 5 tahun. Terus tujuannya ke sana, pikiran ke suami yang udah lari. Jangan. Sehatkan jiwamu, sehatkan rohanimu, sehatkan tubuhmu. Lihat, suamimu akan menyesal, dan kalau Tuhan bekerja, Tuhan sanggup mengubah suamimu kembali kepada ibu, bersatu kembali. Dengan cara demikian ibu jauh lebih sehat. Saya sedih melihat beberapa ibu-ibu yang datang ke saya langsung. Mereka fokus kepada perselingkuhan suaminya. Akhirnya stres, susah, dan akibatnya makin sakit jiwa, psikosomatik, sakit tubuhnya juga akhirnya. Dan akibatnya asam lambung naik dan lain-lain. Aku berdoa, nikmati hidupmu. Bukan saya bilang nikmati perselingkuhan suami. Bukan, gak ada yang mau. Gak ada yang mau menderita, gak ada yang mau punya tantangan berat. Gak ada yang ingin punya pasangan yang berkhianat, tidak ada. Tapi kalaupun sudah terjadi, jangan sampai ibu kehilangan sukacita, kehilangan semangat. Ingat, dalam kitab Yohanes 10 ayat 10, iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Apa yang dicuri? Semangatmu, sukacitamu, damaimu dicurinya, harapanmu dicurinya. Aku berdoa, biarlah Yesus datang memberikan hidup yang berlimpah dalam hidupmu. Filipi 4 ayat 11. Filipi 4 ayat 11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bersyukurlah, berbahagialah, nikmatilah setiap musim hidupmu. Walaupun gunung-gunung itu belum beranjak, persoalan belum selesai, tetaplah bersyukur. Nikmati hari-harimu, nikmati setiap hari hidupmu, apapun yang terjadi. Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa bagi kami semua yang mendengarkan firman Allah, yang mengikuti firman Allah yang didengar pada pagi hari ini. Kuatkanlah kami, menikmati hari-hari kami, mensyukuri apapun yang terjadi, mensyukuri setiap musim hidup kami. Kami tahu tidak mudah perjalanan hidup kami di dunia ini. Ada lembah, ada bukit, ada tantangan, ada persoalan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Engkau menyertai kami. Engkau menginginkan kami bersukacita. Engkau menginginkan kami menikmati hidup. Engkau menginginkan kami bersemangat. Kami mau Tuhan. Meskipun banyak persoalan belum selesai. Hidup kami mungkin belum sehat. Keuangan kami masih belum sehat. Anak-anak kami mungkin punya persoalan. Hamba-Mu berdoa, mampukanlah semua jemaat Tuhan menikmati hidup dengan mengucap syukur dalam segala hal. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sakit, angkat tangan kananmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, letakkan di bagian tubuhmu yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagian tubuhmu yang sakit dijamah Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurnya, sakit penyakitmu diangkat. Tubuhmu semakin sehat, hari demi hari semakin sehat. Bagian anggota gerak tubuhmu, saraf kejepit, kanker, asam lambung, sakit ginjal, jantung, paru-paru, bagian organ tubuh. Apapun yang kau alami sakit penyakit, Tuhan menyembuhkan engkau. Tuhan memberkati obat-obat yang Bapak Ibu makan. Tuhan memberkati tenaga medis yang Bapak Ibu kunjungi. Dalam Tuhan Yesus, kami berdoa juga bagi mereka yang kekurangan keuangan, ekonomi, kesulitan keuangan. Tolong mereka Tuhan. Tolong mereka beri hikmat, kekuatan, kesabaran, ketabahan, kesungguh-sungguhan bekerja, berbuka usaha mereka. Tolong penjual-penjual bisa mendapatkan penjualan yang lebih baik lagi. Kalau mereka juga lagi membutuhkan penjualan tanah, penjualan rumah, Tuhan tolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan mereka juga yang sedang menuliskan apapun di kolom-kolom yang ada di YouTube ini. Anak mereka mau ujian, anak mereka yang mau ingin kerja, atau yang ingin mendapatkan jodoh, mendapatkan keturunan. Tuhanlah memberkati. Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bawalah berkat Tuhan. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyertai melindungi engkau. Tuhan menjauhkan engkau dari mara bahaya. Tuhan membuat engkau berhasil dan beruntung. Diberkati pekerjaan tanganmu, disertai perjalanan kakimu. Yang sakit engkau disembuhkan. Dengan iman bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, apabila Bapak Ibu belum subscribe, subscribe-lah, dan tolong di-share link ini kepada banyak orang. Dengan men-share link ini, maka Bapak Ibu sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang ingin konseling tapi hanya chat, karena jadwal saya sudah sangat penuh, saya berjuang untuk membalasnya di 0811 63 7347. Dan Bapak Ibu yang rindu menabur dalam pekerjaan Tuhan, mendukung pelayanan, di dalam taburan saudara kami ucapkan terima kasih yang sudah kami terima, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan melimpah bagi Bapak Ibu. Shalom, sampai ketemu di waktu yang akan datang besok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Shalom.